Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam perjalanan hidup ada saat-saat ketika kita mendengar sesuatu yang mungkin membuat hati kita menjadi berat. Berita yang tidak kita harapkan, keadaan yang kita tidak mengerti, ataupun juga mungkin rencana Tuhan yang terasa sulit untuk kita terima. Hal seperti itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Matius 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara, di dalam perikop ini, Yesus memberitahukan sesuatu yang sangat serius kepada mereka. Ia akan diserahkan, ia akan dibunuh. Dan Alkitab mencatat satu reaksi sederhana, namun sangat manusiawi. Apa itu? Mereka menjadi sangat sedih. Saudara, bayangkan seorang pasien yang datang ke dokter untuk pemeriksaan. Dan dokter berkata bahwa ada operasi yang harus dilakukan. Mendengar kata operasi, pasien itu langsung takut dan cemas. Namun sebenarnya dokter belum selesai berbicara. Dikatakan setelah operasi, ada harapan sembuh. Seringkali kita hanya mendengar bagian yang menakutkan. Dan kita melewatkan bagian yang membawa pengharapan. Begitulah yang terjadi dengan para murid. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti. Ia tahu bahwa ia akan ditangkap, diadili, dan akhirnya disalibkan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus tidak terjebak di dalam peristiwa ini. Ia mengetahui sejak awal. Seperti yang lalu saya sampaikan, bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Salib adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus selalu berkata, mereka akan membunuh dia. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan bagi para murid-muridnya. Dalam pikiran mereka, Mesias seharusnya membawa kemenangan. Mesias seharusnya mengalahkan musuh-musuh. Dan Mesias seharusnya memulihkan kerajaan Israel. Tetapi Yesus justru berbicara tentang penderitaan dan kematian. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia menambahkan satu kalimat penting. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara, ada dua bagian di dalam perkataan Yesus. Penderitaan dan kematian. Kemudian kebangkitan dan kemenangan. Namun Alkitab mencatat bahwa murid-murid hanya fokus pada bagian pertama. Maka hati murid-muridnya itu sangat sedih. Mereka mendengar tentang kematian, tetapi belum benar-benar memahami kebangkitan. Seringkali mungkin kita juga seperti itu. Kita lebih cepat melihat bagian yang menyakitkan dari rencana Tuhan. Dan sulit melihat harapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di balik semuanya. Saudara, mungkin hari ini ada bagian dari hidup kita yang terasa seperti salib. Salib yang berat untuk kita pikul. Salib bisa berupa masalah di keluarga kita, relasi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dalam pekerjaan kita ada tekanan. Mungkin ada di antara kita juga yang tidak memiliki pekerjaan. Ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit. Ada di antara kita yang mengalami kekecewaan. Ada di antara kita yang juga seperti melihat masa depan itu tidak ada harapan. Saudara, ketika kita berada di dalam situasi seperti itu, kita mudah merasa seperti murid-murid, sedih, bingung, takut. Namun firman Tuhan mengingatkan kita sesuatu yang penting. Yesus tidak hanya berbicara tentang salib, ia juga berbicara tentang kebangkitan. Masalahnya seringkali bukan karena Tuhan tidak punya rencana, tetapi karena kita baru melihat sebagian
dari cerita itu. Dalam rencana Allah, penderitaan bukan akhir dari sebuah cerita. Tuhan sedang bekerja melalui proses yang belum kita mengerti saat ini. Salib datang lebih dahulu, tetapi kebangkitan tetap mengikutinya. Saudara yang terkasih, para murid hanya melihat salib dan menjadi sangat sedih. Namun beberapa waktu kemudian mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Yesus benar-benar bangkit. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan melihat seluruh cerita. Sementara kita sering hanya melihat satu bagian cerita. Ketika kita hanya melihat salib, Tuhan sudah melihat kebangkitan. Karena itu, jika hari ini hidup kita terasa berat, jangan berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab di tangannya, bahkan penderitaan sekalipun dapat menjadi jalan menuju kemenangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan. Dan kami melihat, merasakan hal ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi biarlah kami boleh tetap percaya dan bersandar kepadamu. Kami boleh terus memiliki iman di dalam Engkau. Karena di balik dari setiap penderitaan, kesulitan yang kami alami, ada sukacita, ada berkat, ada damai sejahtera yang Kau sediakan. Di balik salib ada kebangkitan. Di balik salib ada kemenangan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh terus setia mengikut Engkau dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang sudah bangkit, hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.